ngerajut itu sebenarnya gampang. Terus kita juga sebagai pelajar juga bisa buat ngerajut untuk bisa peluang. Jadi kita mulai aja ya. Nah guys, kali ini kita bakal buat rajutan untuk kotak pensil. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan biasa untuk ngerajut itu ada hakpen atau benang ngerajut, dan yang pastinya ada benang rajut. Nah, benangnya itu bebas terserah kalian mau benangnya bentuk apa, dan itu disesuaikan biasanya jenis benangnya dengan bahan yang barang yang bakal dibuat. Nah, langkah pertamanya itu kalian buat ikatan dasarnya itu. Untuk mendasarinya itu dibuat 2 kali rantai gini, terus kalian ke sini, terus yang di ujung ini kalian masukin sini, tarik ke dalam sini. Nah, ditarik aja. Nah, kayak gini. Ini nih jadi fleksibel, jadi kalian bisa bisa ditarik ulur. Nah, biar ini langkah pertamanya kita buat chain stitch aja. Jadi kita ambil benang, kita bawa masuk ke dalam sini. Udah jadi. Terus kita lakuin langkah itu berurut-urut. Jadi di sepanjang yang kita mau. Nah, terus-terusan aja sampai sepanjang yang kita mau. Ambil, bawa keluar, ambil, bawa keluar, ambil, bawa keluar, ambil, bawa keluar. Nah, kita buat chain stitchnya sepanjang yang kita lebar benda yang bakal kita buat. Jadi itu lebarnya bisa disesuaikan, semakin lebar benda itu semakin panjang juga chain stitch yang kita buat. Kalau misalnya panjangnya udah sesuai yang kita mau, itu langkah selanjutnya biar naik ke step selanjutnya kita buat chains 3 chains. 1, 2, 3. Lalu kita bakal gunain yang namanya double crochet. Jadi kita buat 3 chains lagi, itu kita ambil benang, kita masukkan ke chains 3 chain sebelumnya. Jadi ini kan 1, 2, 3. Nah, kita masukin ke dalam sini. Dalam sini ya.
kita ambil benang, kita keluarin. Nah, Anda bisa lihat di rumah ada 3 iketan atau 3 bulatan gitu. Kita ambil benang, terus kita keluarkan benang tersebut ke 2 lubang pertama, perlahan-lahan aja ya. Terus habis itu udah ada masih tersisa 2 lubang, kita masukkan benang lagi ke dalam situ, kita keluarkan semuanya. Nah, terus kita lakukan berikutnya terus. Kita masukkan ke lubang selanjutnya, kita ambil ini benang, ada 3 lubang, kita ambil ini ya, 2 lubang pertama kita keluarkan, keluarkan lagi, selesai. Nah, kita buat itu terus-terusan sampai chain sini ke sini. Buat lagi yuk. Masukkan ke chain sebelumnya, kita tarik keluar, kita masukkan benang itu ke 2 lubang pertama, kita keluarkan semuanya. Nah, kita lakukan itu terus-terusan. Nah, kita ambil benang, masukkan ke dalam lubang sini. Nah, memang tahap pertama dari double crochet ini agak butuh kesabaran. Kenapa? Karena kita harus benar-benar masukin jarum dan benang itu ke dalam crochet single ini, dan itu emang aku akuin cukup sulit. Tapi kalau misalnya kita udah ngelewatin bagian ini, kita udah naik step ke atas, itu udah gampang. Kita keluarkan. Nah, kalau misalnya kalian lagi buat kayak gini terus merasa ini ada agak renggang-renggang gitu, ya itu nggak masalah. Ya, Anda bisa lihat bagian ini lebih renggang kan daripada yang bagian sininya. Nah, itu nggak apa-apa, wajar. Kalian udah hirauin aja, kalian buat aja terus-terusan, itu nggak apa-apa, emang wajar kok kayak gitu. Kalian buat lagi nanti juga bakalan rapet juga. Kita buat terus-terusan, kita masukkan 2 lubang pertama, lalu keluarkan semuanya. Butuh kesabaran memang, tapi bagi yang hobi malah ini sangat menyenangkan. Keluarkan. Nah, kita lakukan langkah tersebut hingga sini. Lalu kita saat udah sampai ujung sini, kita naik ke step selanjutnya, kita juga sama lakuin hal yang tadi, buat 3 chains terus masukin ke lubang sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah buat beberapa step nah kita lanjutin lagi. Kita mulai dari yang di sebelah sini dari awalnya. Kita buat naik ke tahap selanjutnya, kita buat 3 chain stitch kayak yang biasa. 1, 2, 3. Nah, kalau udah 3 chain stitch, kita buat lagi masukin ke pola yang double stitch. Jadi kita ambil dulu benangnya, kita buat tegang dulu ya pakai jari tunjuk. Terus kita masukin ke dalam sini, ke dalam chain stitch yang sebelumnya, yang di bawahnya.
Nah, kita tarik ke dalam, tarik keluar. Nah, ini udah ada 3 lagi kan? Kita buat lagi. Masukin 2 ini, 1, keduanya. Baru kita ambil lagi benangnya. 1, 2, selesai. Nah, kita buat terus-terusan kayak biasa aja ke bawah gitu. Kita masukin ke setiap ininya. Jadi kita ambil benang lagi, kita masukin ke chain stitchnya, kita ambil lagi. Nah, masukin. Kita ada 3 lubang, kita seperti biasa ambil benang, keluarin kedua benang ke pertama, lalu ambil benang lagi, lalu selesain semuanya. Nah, gitu. Lagi ya, masukin benang, masukin ke chain stitchnya, ambil benang, jadi ada 3 lubang, kita ambil lagi 2 pertama. Nah, kita ambil benang lagi, selesain semuanya. Nah, lama-lama jadi mudah kalau dilakuinnya, udah bisa kuasain stepnya, pasti jadi gampang. 3 lubang, masukin. Nah, ini. Nah, terus ambil benang, keduain. Nah, sekitar nih 3 lubang, masukin lagi, masukin. Nah, 2 lubang ini. Nah, kita buat terus-terusan. Nah, kalau misalnya emang rajut emang butuh kesabaran dan ketekunan, tapi nanti hasil kalau udah jadi rajutannya itu jadi setimpal kok. Masukin ke pola stitchnya, masukin 3 lubang nih, 1, 2. Nah, oke, masukin. Kalau udah terbiasa ngerajut pasti tangannya jadi cepet. Jadi ya emang kalau pemula harus pelan-pelan.
Nah, ini tuh nanti dilanjutin terus sampai sini. Jadi kalau misalnya udah sampai ujung kayak tadi, nanti lanjutnya step berikutnya lagi tuh sama kayak tadi. Jadi memanjang terus. Jadi sama coba. Rajut selebar yang kalian inginkan. Kalau aku kurang lebih 1 jengkal tangan. Habis itu untuk menyelesaikan rajutannya kalian jangan lupa buat pola ikatan mati agar nanti rajutan kalian gak bakal terlepas lagi. Nah, tahap selanjutnya kalian itu lipat ini kedua bagian sini, terus nanti di ujung sisinya di sini kalian jahit untuk menyambungkannya, terus yang sini juga dijahit juga. Nah, untuk bagian yang lebar ini kalian bisa menggunakan sleting, kalian pasang sleting di situ. Nah, untuk ngejahit atau masang sletingnya kalian bebas, boleh pakai tangan atau jahit sendiri atau gunakan mesin jahit. Tapi kalau aku saranin lebih baik pakai mesin jahit. Kenapa? Karena ikatannya lebih kuat dan lebih rapih juga. Jadi selamat mencoba. Nah guys, ini udah selesai, udah dijahit pinggir-pinggirnya, rapi kan kalau pakai mesin. Nah, udah dijahit juga, jadi bisa bener-bener kotak pensil beneran. Nah, aku mau kreasiin sletingnya di dalam sini, jadi nggak bagian luarnya, tapi agak di dalam dikit, jadi kayak udah unik gitu. Nah, inilah kotak pensil dari rajutan yang udah coba kita bikin. Makasih udah buat lihat video ini. Selamat coba di rumah.